Salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi Sabat yang kudus. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mari kita ikuti renungan buka Sabat oleh Pendeta Roni Umbu. Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Semoga kabar kita senantiasa berbahagia, sehat, dan diberkati Tuhan. Apapun kehidupan kita pasti bergumul, beban-beban semakin berat dalam hidup kita, terlebih beban dosa dan pelanggaran kita. Itulah yang membuat jarak kehidupan kita dengan Tuhan. Di saat yang sama, kita telah berada di hadirat Sabat-Nya yang kudus saat ini. Tuhan menerima kita. Itulah yang patut kita renungkan ketika kita datang di Sabat Tuhan yang penuh berkat ini. Bagian kita adalah datang sebagaimana kita ada, mengakui segala dosa pelanggaran kita, dan Dia menerima kita sebagaimana kita adanya. Satu kepastian bahwa ketika kita berdoa memohon pengampunan, Tuhan langsung menjawab permohonan kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan sebagaimana kami ada. Kami orang berdosa. Ampuni kami Tuhan dan layakkan kami menerima kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kabar baik bagi kita semua adalah Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan menerima kita sebagaimana kita ada, dan Dia rindu kita hidup lebih baik. Kita terus meningkat di dalam penurutan kita, bukan oleh kekuatan kita, tetapi Tuhan memberikan kemampuan. Tuhan menolong kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Itulah panggilan pertobatan bagi kita semua. Renungan buka Sabat kita terdapat di dalam Mazmur 15 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ayat ini jauh dari kehidupan kita. Ayat ini bukanlah bagian kita, karena hanya orang-orang yang tak bercela, hanya orang-orang yang melakukan keadilan, hanya orang-orang yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya yang layak menumpang dalam kemah Tuhan, dalam kekudusan Tuhan, yang boleh diam di gunung Tuhan yang kudus. Saudara dan saya tidak dapat dilayakkan dalam posisi ini. Namun, kabar baiknya bagi kita di dalam Yesus ada penggenapan atas janjinya. Karena ini adalah juga permintaan dari Raja Daud yang menyentuh hati kita semua. Hati yang terdalam. Saudara dan saya rindu menikmati hadirat Tuhan, rindu dekat dengan Tuhan. Ini adalah kebenaran
yang mengagumkan, penghiburan yang menguatkan dari firman Tuhan. Bagaimana supaya saya layak untuk Tuhan? Itu adalah kerinduan kita semua. Bagian kita adalah langkah awal kita, akui setiap dosamu, datang sebagaimana engkau ada. Saudara dan saya penuh dosa, tidak layak untuk hadirat-Nya. Itulah sebabnya permohonan kita harus datang dalam ketulusan yang mendalam. Ampuni kami ya Tuhan, layakkan kami Tuhan. Dan doa ini harus diikuti dengan ubahkan kehidupan kami Tuhan, supaya kami semakin hari memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Perubahan hati adalah sesuatu yang mungkin terjadi, sesuatu yang dapat terjadi, dan itu harus terjadi ketika kita memohon pengampunan-Nya disertai dengan perubahan. Tidak dapat dengan kekuatan kita melakukan itu. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita sanggup. Bagian kedua adalah kelayakan itu bukanlah hasil karya kita, tetapi hasil karya Yesus Kristus. Dialah penggenapan Mazmur 15 yang sempurna. Dialah manusia yang pernah tinggal di dunia yang hidup tidak bercela, dan Dia mengenakan kebenaran ini untuk kita, sehingga kita dikuduskan, kita dilayakkan. Kematian Kristus, kebangkitannya adalah untuk kita. Kebenaran, kelayakan Yesus yang menyelubungi kehidupan kita, dan itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hanya kita dapat respon dengan iman. Dan iman bukanlah iman yang kosong, iman yang harus diperbaharui, iman yang datang sebagaimana ada, dan iman yang mengubahkan kehidupan kita. Bagian terakhir yang penting bagi kita di Sabat-Nya yang kudus ini adalah oleh karena hidup telah diubahkan oleh kasih karunia Yesus, mari kita selalu mengingat kebaikan-Nya. Mari kita renungkan panggilan Tuhan, sehingga kehidupan yang jujur, kehidupan yang adil, kehidupan yang benar dan tulus senantiasa menyertai hidup kita. Bagaimana supaya saya layak untuk Tuhan? Orang berdosa, jawabannya adalah kepercayaan kepada Kristus, melayani Dia, yang melayakkan kita, yang mengampuni kita, karena kepastian keselamatan telah menjadi milik kita oleh kematian-Nya, oleh darah-Nya yang tercurah bagi hidup kita. Satu kalimat yang penting untuk kita pikirkan terus-menerus adalah, Tuhan, inilah kehidupan kami orang berdosa, dan ubahkan hidup kami ya Tuhan. Kiranya dua hal ini terus terjadi setiap saat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, dan kita dapat bersyukur di Sabat Tuhan ini oleh mana kemurahan yang ajaib menyertai kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau menerima kami sebagaimana kami ada. Kami rindu hadirat Tuhan menguduskan kami,
Dan lebih dari itu Tuhan, citra yang Tuhan ingin kami lakukan adalah melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Tolong kami tidak mampu. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memampukan kami, dan ini adalah kebenaran yang istimewa yang patut kami pikirkan senantiasa. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati.